Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anakku dari saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungannya sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dalam keadaan sehat dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Fitria SPD. Kebetulan di MA Islamiyah ini saya pegang mata pelajaran fisika dan kimia. Untuk alamat tinggal saya ada di Modong, Tulangan. Nah, adapun pertemuan hari ini untuk mata pelajaran fisika di kelas 10 yaitu membahas tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Waktu anak-anak di SMP ataupun di Sanawiyah kayaknya sudah mengenal yang namanya metode ilmiah ataupun mendengar pelajaran fisika, karena pada waktu anak-anak di SMP atau Sanawiyah itu mapelnya sains, di mana sains itu isinya fisika, kimia, biologi. Akan tetapi di jenjang MA ataupun SMA ini untuk mapel fisika, kimia, dan biologi berdiri sendiri-sendiri. Nah, kebetulan saya pegang mata pelajaran fisika dan kimia. Jangan bosan-bosan ketemu saya, nanti baik itu di mapel fisika ataupun kimia. Nah, untuk hakikat fisika dan metode ilmiah ini ada beberapa yang kita bahas, yaitu yang pertama pengertian dan hakikat daripada ilmu fisika itu sendiri. Fisika merupakan kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Gejala ini mulanya ditangkap oleh indera manusia, misalkan mata sebagai alat optik. Ini nanti anak-anak juga ada materinya mengenai alat optik. Alat optik ini dapat digunakan untuk melihat karena adanya cahaya. Kemudian petir menggelegar. Karena apa? Meskipun ada mata, kalau tidak ada cahaya yang dibantulkan, maka mata kita juga tidak bisa melihat. Adapun tujuan daripada mempelajari fisika adalah agar manusia ini mengenal bagian dasar dari benda dan memahami interaksi antar benda sehingga menimbulkan gejala-gejala di alam maupun di lingkungan. Itu definisi atau tujuan daripada materi pelajaran fisika. Selanjutnya, hakikat ilmu fisika itu sendiri, ada fisika sebagai produk, ada fisika sebagai sikap, dan ada fisika sebagai proses. Untuk fisika sebagai produk di sini, produk yang dimaksud adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Karena pelajaran fisika ini tidak lepas yang namanya hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua, fisika sebagai proses. Kalau fisika sebagai proses di sini, semua produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Itu dinamakan fisika sebagai proses. Yang ketiga, yaitu fisika sebagai sikap. Untuk fisika sebagai sikap, setiap langkah di dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain sikap ingin tahu, rasa percaya diri, kreatif, teliti, objektif, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Dibutuhkan sekali ini untuk mata pelajaran sains kalau kita membutuhkan proses sikap ilmiah, karena materi sains itu tidak lepas yang namanya
unjuk kerja ataupun praktikum di lab. Untuk yang kedua, yaitu tadi sudah hakikat fisika, yang kedua sekarang kita membahas tentang metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini ada metode ilmiah ini ada kata metode, ada kata ilmiah. Untuk metode ini bisa diartikan cara atau langkah. Nah, di sini metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Prosedur atau bisa juga cara atau langkah dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Syarat-syarat yang dipenuhi suatu pengetahuan dapat disebut ilmu dan ilmiah, di mana isinya objektif, metodik, sistematis, dan berlaku umum. Langkah-langkah dalam metode ilmiah. Tadi kan sesuai dengan definisinya bahwasannya metode ilmiah itu suatu prosedur atau suatu langkah. Maka untuk langkah metode ilmiah yang nomor 1 yaitu observasi. Observasi ini sama saja dengan pengamatan, menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif ataupun kualitatif. Kalau kuantitatif ini berarti berkenaan dengan nilai ataupun ukuran. Kalau kualitatif berarti berkenaan dengan teori. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Karena setelah mengamati, maka timbul pertanyaan, loh, kenapa kok bisa seperti itu? Loh, kenapa kok terjadi? Nah, langkah yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Rumusan masalah ini merupakan pertanyaan tentang objek yang diteliti dan jelas batasnya. Ini untuk kalimat tanya pada rumusan masalah yaitu berisi sebuah pertanyaan yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Dari pertanyaan ini tadi, langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini dapat diperoleh dari literatur, berarti membaca buku atau internet yang mendukung teori penelitian tersebut. Ini data, mengumpulkan data. Langkah yang keempat, membuat hipotesis atau jawaban sementara. Setelah timbul masalah, kemudian mengumpulkan data lewat buku atau internet, maka membuat hipotesis atau dugaan sementara. Langkah yang kelima, melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen ini sama saja dengan percobaan, membuktikan benar apa salah realita dengan teorinya. Langkah yang keenam yaitu menganalisis dan kesimpulan. Menganalisis ini menganalisis dari eksperimennya. Data dianalisis secara statistik atau non statistik, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Ini merupakan langkah daripada metode ilmiah. Adapun kriteria dari metode ilmiah, satu, harus berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, kemudian menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, menggunakan teknik kualifikasi. Untuk kegunaan metode ilmiah, yang pertama yaitu menemukan jawaban rahasia alam yang sebelumnya masih menjadi teka-teki. Yang kedua,
menguji ulang hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenarannya. Kegunaan daripada metode ilmiah. Kegunaan yang ketiga, membantu pemecahan masalah dengan penalaran dan pembuktian. Itu kegunaan daripada metode ilmiah. Karena mapel sains itu berkenaan dengan praktikum, berarti di laboratorium kerjanya, maka di sini ada yang namanya keselamatan kerja selama anak-anak bekerja di dalam laboratorium. Nah, di sini juga ada lambang bahaya. Anak-anak bisa membaca atau browsing di internet kegunaan daripada lambang bahaya selama di dalam laboratorium. Nah, ini juga kegunaan atau peran fisika di dalam bidang telekomunikasi, pertanian, kedokteran, kemudian industri, teknologi, dan transportasi. Demikian anak-anak materi hari ini untuk fisika, semoga bisa bermanfaat, mudah dibaca, mudah dipahami anak-anak. Ini nanti powerpointnya Bu Fitri cukup dibaca sama ditulis di buku catatan anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.